Bismillahirrahmanirrahim. Dalam episode kali ini, kita akan membahas salah satu kisah paling aneh dalam sejarah Islam, karena hal ini merupakan kisah yang sangat unik. Anda mungkin penasaran, siapakah pahlawan muslim yang namanya tercatat dalam kisah pelarian paling aneh dalam sejarah umat Islam? Inilah kisah pelarian Abdurrahman Ad-Dakhil. Dia adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, yang dikenal sebagai Sokar Quraisy atau Elangnya Quraisy. Kisah terkenalnya adalah kisah pelariannya ke Andalusia. Pada saat dinasti Bani Umayyah berada pada titik terlemahnya, Bani Abbasiyah menggunakan cara yang sangat keras terhadap Bani Umayyah. Mereka melakukan pembunuhan dan pembantaian terhadap Bani Umayyah dan dinasti Bani Umayyah. Mereka mencari semua pangeran, anak-anak mereka, dan bahkan cucu para pangeran, sehingga mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun kecuali yang melarikan diri atau tidak dapat dijangkau. Satu pertanyaan mungkin muncul dalam benak kita, yaitu apakah hubungan Abdurrahman Ad-Dakhil, sang Sokar Quraisy, dengan dinasti Umayyah serta kisah-kisah pembantaian tersebut? Abdurrahman bin Muawiyah yang dijuluki Abdurrahman Ad-Dakhil atau Sokar Quraisy adalah cucu dari Khalifah dinasti Umayyah, yaitu Hisham bin Abdul Malik. Dinasti Abbasiyah melakukan kejahatan terhadap para keturunan pangeran dan raja dinasti Umayyah, sehingga Abdurrahman Ad-Dakhil pun dicari-cari. Pada suatu hari, Abdurrahman Ad-Dakhil sedang berada dalam rumahnya. Ketika itu, ia mendengar jeritan putranya yang masih kecil. Ia menemukan putranya ketakutan. Hal ini menimbulkan kecurigaan Abdurrahman Ad-Dakhil. Maka ia pun keluar bersama anaknya untuk melihat apa yang terjadi di luar, dan yang membuat anaknya menangis seperti itu. Ketika ia melihat pemandangan yang sangat menyeramkan, yaitu sekelompok orang dari pasukan Abbasiyah membawa bendera hitam Abbasiyah, maka ia pun tahu bahwa orang-orang ini datang untuk membunuhnya. Ia memutuskan untuk melarikan diri, segera kembali ke rumahnya, kemudian meninggalkan para wanita, anak-anak, serta segalanya. Karena diketahui bahwasanya pasukan Abbasiyah tidak mengizinkan pembunuhan wanita atau anak-anak. Ia membawa serta adik laki-lakinya yang berusia 13 tahun, bernama Al-Walid bin Muawiyah. Dan Abdurrahman pun mulai melarikan diri dari dinasti Abbasiyah. Para pasukan Abbasiyah terus mengejar Abdurrahman Ad-Dakhil dan adik laki-lakinya Al-Walid bin Muawiyah. Namun mereka lelah mengejarnya. Maka Abbasiyah pun menipu Abdurrahman dan saudaranya sehingga mereka bisa merebutnya, lalu mereka melakukan pengkhianatan. Mereka memanggil Abdurrahman Ad-Dakhil dan saudaranya dari jauh dan mengatakan kepada mereka, "Marilah, kamu akan aman dan kami tidak akan membunuhmu." Al-Walid bin Muawiyah mempercayai kata-kata Abbasiyah dan kembali bersama Abbasiyah, terutama karena dia kelelahan sebab berlari dan berenang. Abdurrahman pun memanggilnya seraya berkata kepadanya, "Jangan pergi, karena mereka akan menipu kita." Saudaranya menjawab dan berkata, "Jangan khawatir, mereka akan memberi kita keamanan." Ketika Al-Walid mencapai kelompok pasukan Abbasiyah itu, mereka menangkapnya dan membunuhnya di tempat, dalam suasana yang sangat menyedihkan di hadapan Abdurrahman Ad-Dakhil. Setelah pembunuhan saudaranya di depan matanya oleh Abbasiyah, Abdurrahman Ad-Dakhil sangat berduka, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyelesaikan pelariannya, maka ia terus berenang sampai menyeberangi sungai. Pada saat melarikan diri, dia memikirkan tempat teraman yang bisa dia tinggali. Ia pun memutuskan untuk pergi ke Maroko, tempat kelahiran ibunya Barbariah, untuk berlindung dari kekuasaan dan kendali pamannya dari pihak ibu di Maroko. Namun, untuk mencapai Maroko dari Irak, dia harus melewati 4 negeri yang berbeda, yaitu Hijaz, Mesir, Libya, dan Kairouan. Dan ini adalah kisah pelarian yang sangat unik. Setelah melarikan diri dari Irak, pada usia 19 tahun, Abdurrahman Ad-Dakhil tiba di Kairouan. Pada saat itu, ada banyak masalah politik di Kairouan, dan ada seorang pria bernama Abdurrahman bin Habib, pemimpin revolusi besar Khawarij di Afrika Utara. Ketika Abdurrahman bin Habib mengetahui kedatangan Abdurrahman Ad-Dakhil, ia pun ingin membunuhnya. Kebencian besar yang dimiliki kaum Khawarij terhadap Bani Umayyah saat itu menjadi alasan untuk membunuh Abdurrahman Ad-Dakhil.
Untuk melarikan diri dari Abdurrahman bin Habib dan Khawarij, Abdurrahman Ad-Dakhil melarikan diri ke Libya. Dia tinggal di sana sampai berusia 23 tahun, dan dia tinggal secara rahasia di Libya selama 4 tahun penuh. Pada hari-hari terakhirnya di Libya, Abdurrahman Ad-Dakhil memikirkan negara teraman untuk melarikan diri. Dia pun menemukan apa yang dipikirkan, bahwa negara itu adalah Andalusia. Ada banyak alasan mengapa Andalusia adalah negara teraman untuk bersembunyi bagi Abdurrahman Ad-Dakhil. Perselisihan dan ketidakstabilan politik yang ada di sini jauh dari tangan Khawarij dan Abbasiyah yang ingin membunuhnya. Dan ini adalah situasi terbaik yang memungkinkan bagi Abdurrahman Ad-Dakhil untuk hidup lebih aman. Namun, sebelum Abdurrahman Ad-Dakhil pergi ke Andalusia, dia harus terlebih dahulu mempelajari situasinya dengan baik, sehingga dia tidak menemukan siapapun di sana yang ingin membunuhnya. Dia menghabiskan 2 tahun mempersiapkan perlengkapan, mengumpulkan banyak asisten di sekelilingnya, dan mengirim barbar untuk meminta bantuan dan perlindungan mereka ketika dia tiba di Andalusia, karena banyaknya perbedaan antara barbar yang terjadi di Andalusia. Hambanya yang mengirimnya pergi ke Andalusia untuk menyiapkan bekal hidupnya di sana, memberitahukan kepadanya melalui Badar bahwa situasi sekarang memungkinkan untuk masuk ke negeri Andalusia. Hal ini terjadi pada tahun 138 Hijriah atau tahun 755 Masehi. Ketika utusannya menanyakan apakah situasinya sudah siap atau masih dalam penelitian, pelayannya menjawab menang. Maka dia menjawabnya, "Alhamdulillah, kami telah menang dan perintah kami telah selesai." Setelah itu, Abdurrahman Ad-Dakhil melengkapi dirinya dan kapalnya untuk melakukan perjalanan ke Andalusia. Dia melakukan perjalanan ke Andalusia dan tinggal di sana, sehingga mengakhiri kisah pelarian paling aneh dalam sejarah umat Islam.